Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Aziza Latifa dengan NIM 2302105000016 dari kelas Sistem Cerdas B 2023. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah Computer Vision, yang dimana tugasnya itu membuat program mendeteksi objek minimal 4 objek. Yang pertama itu ada objek deteksi diri, dan yang kemudian yang ketiganya itu mendeteksi objek random. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan praktikumnya. Baik, saya akan melakukan praktikum. Hasil praktikum telah saya lakukan. Untuk yang ini saya telah menuliskan kode-kode program untuk pendeteksian objek itu tersendiri, dan kemudian secara gambaran sistemnya nanti ini dia tuh program ini akan mengambil gambar video webcam, kemudian dia tuh mengirim gambar atau videonya itu ke model YOLO versi 7. Kemudian modelnya dia itu mendeteksi objek dan program menggambar kotak di objeknya. Itu secara konsepnya. Kemudian di kode tersebut ini ada beberapa library yang akan digunakan. Itu ada library CV2, dia itu akan mengambil frame dan gambar kotak. Kemudian ada library NumPy, dia itu akan memanipulasi array dan atau mengambil koordinat building box-nya. Kemudian ini library ONNX runtime-nya, dia itu akan menjalankan model YOLO-nya. Nah, kalau tanpa library ini ya model tidak akan bisa berjalan. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari letterbox. Nah, letterbox ini fungsi paling penting, di mana model YOLO-nya itu dia tuh hanya menerima ukuran tetap, yaitu 640 kali 640. Nah, misalnya masalahnya ada gambar asli ukurannya berbeda, dan kemudian solusinya yaitu kita resize tanpa merusak hasilnya. Nah, itu yang dimaksud dengan letterbox itu sendiri. Nah, kemudian ini ada kita akan mengambil ukuran gambar, contohnya video 1920 kali 1080. Nah, kemudian kita akan menghitung rasio size-nya. Nah, kenapa harus dihitung? Supaya gambar tidak stretch dan ini menjaga proporsi objeknya itu sendiri. Kemudian ini pada baris ini dilihat, ini tuh kita akan menghitung paddingnya. Nah, yang artinya berapa ruang kosong agar jadi 640. Nah, padding ini juga penting karena YOLO itu pakai grid. Nah, kalau tidak maka answer mismatch. Nah, kemudian kita akan resize gambarnya ini. Nah, gambarnya itu diperkecil atau diperbesar secara rasio. Kemudian CV border make border, ini akan membuat gambarnya jadi 640 kali 640. Nah, inilah letterbox. Kemudian model ini tidak menerima gambar biasa, harus tensor. Nah, langkahnya itu ada HWC menjadi CHW, kemudian tambah batch float 32, dan kita akan normalize dari rentang 0 sampai 1. Kenapa dinormalis? Agar stabil inference-nya. Kemudian kita akan masuk ke dalam inference-nya. Nah, di sini bagian sini output YOLO versi 7-nya itu berjalan. Nah, di mana sih nanti model akan melakukan ekstraksi fitur, deteksi objek, klasifikasi, dan prediksi bounding box-nya. Nah, nanti outputnya itu semua objeknya terdeteksi. Kemudian ada fungsi load source-nya. Nah, fungsi load source-nya ini dia tuh menentukan input. Program itu bisa webcam, video, dan gambar. Kemudian
ini ada aid parser. Nah, kenapa ini penting? Karena aid parser dia membuat program configurable, yang artinya kita bisa ganti model, input, dan thresholdnya itu tanpa ubah kodenya. Kemudian ini kode ini kita akan load model ONX-nya. Nah, apa yang terjadi dalam sini? Nah, dalam sini kan kita membuat model YOLO-V7 nya sebagai computational graph. Nah, ONNX runtime-nya itu akan optimasi graph, jalankan inference-nya, dan handle memorinya. Kemudian ada while, artinya yaitu main loop. Nah, kenapa main loop? Terdeteksi real time. Nah, setiap frame-nya itu setiap frame filternya diulang-ulang. Kemudian inference outputnya atau bentuk hasil modelnya pada saat ini. Nah, di sini model akan keluarkan ini. Nah, apa artinya? Yaitu bagaimana posisi objeknya nanti, bagaimana jenis objeknya, dan seberapa yakin modelnya, seberapa betul modelnya. Kemudian di bagian sini ada namanya bounding, kode-kodenya dilakukan bounding box. Nah, kalau bounding boxnya masih salah ukuran karena model melihat gambar 640, padahal frame aslinya itu berbeda. Maka yang pertama itu kita lakukan adalah ini, pada baris ini dia tuh menghapus padding. Nah, kemudian dia itu balik resize di sini pada baris ini. Nah, ini transformasi koordinatnya. Kalau tanpa ini bounding boxnya itu bisa melenceng. Kemudian ada pada baris ini adalah thresholdnya. Kenapa perlu? Karena supaya deteksi lemah itu tidak ditampilkan, dan ini juga mengurangi noise-nya. Kemudian ini visualisasinya ada opsi to rectangle dan to text. Nah, ini tampilan layernya. Nah, itu hasil analisis sedikit dari kode program deteksi objeknya. Kita akan uji coba yang telah kita lakukan tadi terima. Sudah mendeteksi orang diri sendiri. Yang kita coba benda satu. Nah, ini dia kira-kira di sini. Dan di sini modelnya dia cuma bisa mendeteksi 2 objek, dan mungkin modelnya masih perlu dilatih. Dan dia menganggap
Kalau casing ini adalah cellphone atau phone, coba dia bisa mendeteksi, dia tidak bisa mendeteksi 3, cuma 2, dan sepertinya modelnya masih perlu dilatih biar bisa menampilkan mendeteksi 3 objek. Mungkin itu tadi hasil praktik yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.